pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang remaja jadi korban pengeroyokan geng motor saat merayakan takbiran Idul Adha. Seekor sapi kurban lepas dan tercemplung ke drainase sedalam 2 meter. Jalan penghubung antar kecamatan di Tulang Bawang rusak parah. Seorang pengendara motor kritis akibat menabrak bagian belakang mobil minibus di Jalan Lintas Rawacitu, Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Senin sore. Korban Triwidi, warga Kecamatan Penawar Tama, Tulang Bawang, menderita luka parah di kakinya dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Menurut informasi warga dan polisi, kecelakaan diduga dipicu menurunnya konsentrasi korban ketika melihat ada mobil yang terperosok ke siring. Korban tidak menyadari jarak kendaraan yang dikemudikannya mendekati mobil di depannya dan kemudian menabraknya. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa, namun sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Nggak tahu, mungkin dia ragu gue. Ini bukanlah kubangan ternak, melainkan jalan di Desa Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Jalan berlubang dan berlumpur terlihat kumuh dan menyusahkan pengendara. Salah satunya minibus ini yang terperosok ke kubangan jalan berlumpur. Minibus bisa mentas setelah dibantu didorong oleh warga dan pengemudi truk di belakangnya. Jalan yang rusak sepanjang sekitar 3 km. Jalan ini setiap harinya ramai dilewati mobil warga sekitar dan luar kota, sebab penghubung antar kecamatan, termasuk menuju pusat perekonomian di Pasar Unit 2 Tulang Bawang. Ya udah lama ini mas rusak. Ada kalau 2 tahun. Sudah ada belum tindakan dari pemerintah untuk pembenahan jalan ini mas? Ya selama ini ya belum ada. Paling ya cuman swadaya kita aja. Kadang buru-buru bikin biar supaya mobil nggak terbalik. Kan banyak supir juga sih mas. Ini muat singkong, muat anu kadang mobil terbalik apa-apa. Jadi ya, kalau benerin ya enggak sih. Kalau tadinya mau dibenerin malah jadi rusak kok. Menurut Saman gimana Pak jalannya Pak? Ini untuk keluar akses warga atau seperti apa? Ya kalau ini, kalau enggak seperti benerin, ya kayaknya enggak bisa lewat. Bagi musim hujan Pak ya? Iya, ini udah dalam-dalam semua. Harapannya? Jalan rusak sudah sejak lama, namun belum kunjung diperbaiki pemerintah. Selain berisiko terjadinya kriminalitas, jalan rusak juga menyebabkan harga kebutuhan pokok lebih tinggi dibanding dengan daerah yang lebih maju dan merusak kendaraan. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Setelah menderita selama puluhan tahun akibat jalan rusak, warga Desa Hanakau, Kecamatan Sukau, Lampung Barat bisa tersenyum. Pasalnya, jalan pertanian sepanjang hampir 1 km yang selama ini menyengsarakan akhirnya diperbaiki dengan dana desa. Menurut warga, sebelumnya mereka kesulitan mengangkut hasil panen sayur mayur ke Tengkulak dan ke pasar. Selain sering mencelakakan, jalan rusak juga berdampak pada tingginya ongkos angkut. Namun masalah itu kini sudah mulai teratasi setelah jalan diperbaiki. Untuk manfaatnya banyak Bang, terutama untuk kami sebagai ojek
untuk hasil bumi kami nggak kesulitan lagi untuk terutama untuk jalan, untuk melaluinya tidak sulit. Karena kalau dulu kami masih kesulitan untuk mengeluarkan barang hasil bumi karena jalannya pertama licin, yang keduanya berbolong. Kita di tahun 2024 ini kita fokus ke jalan. Fokus di jalannya. Karena itu yang banyak dipinta sama masyarakat. Karena di sini Pekon Hanakau ini 90% masyarakatnya petani sayur mayur. Karena dengan dibangunnya jalan ini ya untuk memudahkan mereka untuk mengeluarkan hasil bumi mereka. Perbaikan jalan menggunakan dana desa ini karena warga yang menanti bantuan dari Pemkab dan Pemprov tak kunjung datang. Warga mendesak Bupati dan DPRD Lampung Barat tidak abai dengan jalan rusak. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Bagi Anda yang bosan berwisata ke laut, mungkin tempat wisata alam ini bisa jadi pilihan penggantinya. Ya, tempat wisata Wira Garden yang berada di Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung ini menyuguhkan pemandangan yang masih asri serta aliran sungai dangkal yang airnya terjaga kebersihannya. Ribuan batu berjajar di sepanjang sungai yang juga jadi daya tarik pengunjung untuk berlama-lama di tempat ini. Mereka bisa bersantai duduk di batu-batu besar ini untuk menikmati air sungai dan tentunya untuk tempat berfotoria. Pada hari libur, tempat ini ramai dikunjungi warga lokal dan luar daerah. Ya, baru pertama ya. 2 kali. Oh, 2 kali deh ya. 2 kali. Iya deh. Nah, kenapa sih lebih memilih Wira Garden sedangkan kan banyak nih wisata lain ya di Bandar Lampung? Murah Mbak yang jelas. Iya ya. Pertama murah, kedua juga memang tempatnya lebih ke alam. Jadi lebih terbuka, jadi lebih sejuk aja buat wisata di sini, Mbak. Ya. Sambil piknik kan, bawa makanan gitu. Enak sih Mbak, sejuk ya tempatnya, bersih juga, adem, nggak nyesel sih pasti ya. Kita baru sampai sih Mbak, jadi ya baru main air aja kecil, terus makan dulu. Jadi di sana langsung mau mandi. Nah, ke depan setelah kesini mau kesini lagi nggak, Mbak? Rencana pengennya ngajak keluarga sih Mbak ke sini, jadi biar lebih seru, lebih ramai keluarga besar. Tarif masuk tempat wisata ini Rp15.000 per orang. Pengelola tempat wisata alam ini juga menyediakan saung dan pusat kuliner. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Satu lagi destinasi wisata eksotis yang dijuluki surga tersembunyi di Lampung Barat. Namanya Air Terjun Bidadari Menangis. Lokasi di Desa Pancurmas, Kecamatan Lumbok Seminung. Disebut surga tersembunyi karena untuk menuju tempat indah tersebut diperlukan perjuangan cukup melelahkan. Dari desa terakhir, perjalanan harus ditempuh dengan motor trail melintasi jalan setapak yang di sisinya terdapat tebing dan jurang. Jika pengendara tak andal, tergelincir atau terperosok ke jurang bisa saja terjadi. Belum selesai sampai di situ, perjalanan harus diteruskan dengan berjalan kaki. Pengunjung harus melalui jalan setapak dengan kontur menanjak dan juga licin. Tak jarang pengunjung terpeleset saat menembus hutan belantara ini. Sesampainya di lokasi, semua lelah terbayar lunas. Keindahan air terjun setinggi sekitar 40 meter dengan airnya yang jernih membuat siapapun akan merasa segar usai mandi di bawahnya. Bagus, masih alami, dan suasananya juga masih natural. Tadi Mbak banyak kepeleset ya, kenapa itu? Licin, beneran licin, jadi jalannya itu tebing-tebing begitu, jadi kita harus hati-hati. Kemudian banyak longsoran kecil-kecil gitu, jadi kalau nggak hati-hati memang wajib terpeleset sepertinya.
Salah satu lokasi favorit pengunjung adalah batu besar di bawah air terjun, yang menurut legenda merupakan lokasi bidadari menangis. Ya, alhamdulillah orang-orang yang suka terajang rata-rata mampir ke sini, mandi di sini lah. Off-road ya, Pak? Iya. Off-road itu orang dari Lombok Minung, dari Krui, banyak itu yang Lumayan banyak juga yang kesini ya, Iya. walaupun treknya sulit iya, Pak ya. walaupun badannya seperti badan jalannya seperti ini, tapi tetap mereka berkunjung ke sini. Air terjun Bidadari Menangis diakui pengelolanya jarang didatangi pengunjung karena lokasinya yang tidak mudah dijangkau. Untuk mencapai air terjun tersebut, kita harus menempuhnya sekitar 3 jam dari Kota Liwa. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.